Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hari ini kita akan bahas Pancasila sebagai sistem nilai. Dalam pertemuan yang lalu setelah kita bahas sebagai Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemudian ideologi-ideologi di dunia, sekarang kita akan lebih fokus pada nilai-nilai Pancasila itu. Dia adalah sebagai sistem nilai yang digunakan oleh bangsa ini, diacu di dalam gerak langkah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ini nanti yang akan kita bahas, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dilanjutkan oleh saudara-saudara untuk menggali lagi dari berbagai sumber, karena sekarang banyak tersedia data-data yang tersedia di dunia maya. Baiklah, sekarang yang selanjutnya akan kita bahas Pancasila sebagai sistem nilai. Saudara-saudara, ketika kita berbicara sistem, itu adalah terkait dengan bahwa sistem itu merupakan dari sesuatu yang terdiri dari komponen-komponen sistem, dan di dalamnya saling berkaitan erat satu sama lain. Itulah yang dikatakan sebuah sistem. Nah, kali ini bagaimana Pancasila sebagai sistem nilai? Baik, mari kita ikuti bersama-sama, saudara-saudara sekalian. Nah, baik, sebelum saya memasuki pembahasan lebih lanjut, saya seperti biasa jangan bosan menerima disclaimer bahwa gambar, visual, foto-foto yang ada di slide ini bukan karya semata, melainkan hasil unduhan dari dunia maya. Ini hanyalah sebagai penghargaan kepada seorang orang yang telah mengkreasi sebuah hasil gambar, foto, atau visual yang ditempelkan di dunia maya. Dan saya tidak akan mengakuinya itu sebagai karya saya. Itu adalah bukti sebagai saya, sebagai halnya manusia yang sedang menghormati sesamanya yang sedang berkarya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita akan memahami dulu makna dari nilai. Nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Jadi nilai adalah konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap memiliki harga dalam kehidupan manusia. Nah, lalu tentang apa yang dianggap berharga itu? Yaitu yang dianggap baik. Berharga itu kalau dianggap baik, kemudian layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara pragmatis kalau dikatakan layak, pantas, tentu itu dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki nilai manfaat yang sangat luas. Ini saya ambil beberapa ahli. Menurut Spranger, nilai dikatakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai-nilai itu adalah tatanan ya, untuk memandu mereka, individu, dalam menetapkan suatu alternatif dan menimbang-nimbangnya ketika akan mengambil sebuah keputusan sosial tertentu. Artinya kalau kita sebagai individu di negeri ini sedang melakukan sesuatu, tentu harus ditimbang-timbang dulu. Apakah yang kita lakukan justru akan menimbulkan suatu kemaslahatan bersama, ataukah nanti akan menimbulkan sebuah dampak? Karena ketika kita menjalankan sebuah asasi yang berlebih-lebihan, itu akan melanggar hak asasi orang lain. Inilah yang dijadikan oleh Spranger bahwa nilai adalah suatu panduan
agar menimbang memilih alternatif keputusan, sehingga keputusan itu mencapai sesuatu yang bernilai agung, tidak bertentangan kepada yang lainnya, dan saling memberikan manfaat. Kemudian menurut Harrods, nilai adalah suatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita berbicara nilai-nilai Pancasila itu tentunya nanti memungkinkan warga bangsa ini atau individu dalam warga bangsa itu ketika membuat keputusan itu adalah suatu keputusan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat itu. Itu akan disebut dengan nilai-nilai itu. Suatu misal, nilai-nilai berkeadilan, nilai-nilai bermasyarakat, nilai-nilai menghargai individu yang lain, nilai-nilai menghargai keesaan Tuhan sebagai pengarah dalam kehidupan, atau mungkin nilai-nilai yang tidak ingin keterceraian atau saling berpisah, tapi justru nilai-nilai yang bisa merekatkan. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saudara mahasiswa yang budiman, ini Anthony Giddens tahun 1995 mengatakan bahwa nilai adalah gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Jadi artinya adalah bahwa seorang orang itu ataupun sekelompok orang, bahwa apa yang disebut sebagai nilai itu adalah gagasan yang dikehendaki. Dan yang dikehendaki itu bernilaikan juga sesuatu yang memiliki nilai baik. Dan tentunya ada juga nilai yang buruk. Tetapi yang dikehendaki oleh kelompok itu adalah kelayakan yang mencapai kemaslahatan. Tentunya adalah nilai-nilai yang mendekati kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara, menurut Harton dan Hans, suatu gagasan mengenai apakah suatu tindakan itu penting dan tidak penting. Jadi nilai-nilai nanti yang kita pandang dalam nilai-nilai Pancasila, apakah sila-sila yang ada dalam Pancasila itu memiliki urgensi di dalam menjaga masyarakat, membuat masyarakat dalam keadaan damai. Nah, berbicara urgensi adalah berbicara masalah apakah penting. Jadi nanti kita akan menilai bahwa sila-sila dalam Pancasila itu ternyata memiliki nilai urgensi di dalam mengatur masyarakat, di dalam memberikan inspirasi kepada masyarakat ketika berbuat, bertindak di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang mari kita melihat nilai-nilai itu untuk meneropong nilai-nilai itu ke dalam sila-sila Pancasila. Kalau tadi dikatakan beberapa gagasan bahwa nilai baik, buruk, penting, pantas, benar, indah, maka kita akan menguji apakah nilai-nilai di dalam Pancasila itu memiliki suatu saling memberikan keterikatan dan saling memberikan dukungan, saling respect di antara sila. Ini akan kita lihat. Pancasila merupakan sistem nilai kebaikan. Artinya bahwa di dalam Pancasila dengan nilai-nilainya itu mengandung sebuah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keindahan yang terdiri dari nilai dasar. Nilai dasar apa itu? Yaitu nilai dasar yang kita sebut dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa.
Nilai itu benar karena pada hakikatnya manusia sebagai individu itu adalah makhluk homo sapien tapi juga homo religius. Dia paham pengetahuan tapi juga mereka paham nilai-nilai ketuhanan. Kemudian ada homo socius, kemanusiaan. Dan homo socius menyangkut kebersamaan dalam arti persatuan. Kemudian juga menganut kepada nilai-nilai memperhatikan seseorang, memperhatikan bangsa, rakyat, atau kumpulan manusia yang memerlukan rasa keadilan. Lah, kemudian nilai-nilai Pancasila itu bagaimana dalam implementasinya? Nah, nilai-nilai Pancasila itu penjabarannya ada dalam norma-norma kehidupan. Jadi norma-norma kehidupan yang dilakukan oleh bangsa ini tercermin dalam adat, kebiasaan, sopan santun, dan hukum. Pancasila itu dalam norma kehidupan akan dijadikan sebagai bintang pengarah. Di dalam adat dan kebiasaan, Pancasila dijunjung sebagai nilai moral, termasuk dalam nilai kesantunan. Jadi hukum pun juga melihat secara gamblang bahwa nilai-nilai Pancasila. Hukum ditetapkan harus memandang nilai ketuhanan, sampai keadilan dan ke rakyat. Semua diungkap. Itulah nilai-nilai kehidupan dalam sila-sila Pancasila. Saudara yang budiman, saya ingin melihat satu demi satu. Pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah memiliki nilai yang meliputi menjiwai keempat nilai lainnya. Ketika kita berbicara menjiwai, berarti nilai ketuhanan itu sebuah sistem. Dari sistem nilai sila-sila Pancasila. Karena nilai ketuhanan itu menjiwai semua. Artinya bahwa kalau kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang diambil harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian keadilan juga keadilan yang didasarkan nilai-nilai universal, juga keadilan yang harus diteguhkan oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi demikianlah yang dimaksud bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itulah nilai ketuhanan itu berkembang masuk ke tulang sumsumnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kemanusiaan yang beradab, saudara-saudara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Baik sebagai makhluk individu maupun sebagai bangsa. Kepentingan individunya dihargai. Jadi manusia yang bermartabat dalam Pancasila itu adalah dianggap dan ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki adab yang beradab dan memiliki moralitas. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ada sebuah nilai penghargaan atas manusia. Kemudian sila persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi secara hakiki, hak-hak individu di Indonesia ini
dihargai. Nilai-nilai individualistis dihargai, namun juga untuk membingkai nilai-nilai sosial. Artinya bahwa individu yang dihargai itu akan mencapai nilai sosial. Dan nilai sosial yang tinggi akan terjadi apabila penghargaan pada individu masih dimungkinkan. Jadi negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen individu tadi. Manusia sebagai makhluk individu berkumpul, berkelompok, menjadilah sebuah negara. Jadi dikatakan bahwa negara berupa suku, ras, golongan, kelompok, maupun kelompok agama. Jadi disitulah sinergitas yang terjadi bahwa individu mempunyai suatu entiti. Dari entiti yang dimiliki itu, apabila kita lihat akan memiliki suatu benang merah yang bisa dikatakan untuk membentuk persatuan. Saudara mahasiswa yang saya hormati, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi hikmat kebijaksanaan itu dicapai dalam musyawarah. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara itu bertujuan mewujudkan martabat manusia dalam suatu wilayah. Dan rakyat adalah subjek pendukung pokok negara. Jadi penghargaan individu itu karena apabila rakyat itu menyatu, itu akan menjadi pendukung pokok negara. Dan negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga rakyat adalah asal muasal kekuasaan negara. Dalam hal ini terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan. Sehingga kalau kita berbicara masalah musyawarah untuk mufakat itu sebenarnya mengangkat harkat rakyat yang memiliki kontribusi terhadap negara. Saudara mahasiswa yang budiman, kita berbicara tentang keadilan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami ulangi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata bagi ini mengandung nilai equality, yaitu kesamaan, dan equity, kepantasan. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Jadi hidup bersama itu artinya akan tercapai apabila keadilan itu menjadi sebuah keinginan yang diwujudkan. Oleh karena itu, dalam sila ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang bersama. Jadi nilai keadilan itu dengan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dicapai secara bersama. Saudara mahasiswa yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tetap menyarankan saudara-saudara untuk mencari bandingan dari materi-materi. Anda diperkenankan juga untuk melihat MOOC atau sumber-sumber terbuka, baik dari perguruan tinggi kita maupun perguruan tinggi yang lain, sehingga menggenapi pemahaman kita. Saudara mahasiswa yang saya hormati, dan akhirnya
kita bersama-sama telah mengetahui bahwa Pancasila sebagai sistem nilai itu terkandung maksud bahwa nilai-nilai Pancasila itu saling bergayut dan nilai satu dijiwai oleh nilai yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih.